Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Roms aja, yang biasa kita membahas mengenai produk, ya, produk Fuso ya. Kali ini kita lebih memfokuskan kepada cara kerja atau fungsi dari sebuah komponen. Dalam hal ini adalah clutch atau orang biasa bilang kopling. Ya kadang yang biasa naik mobil manual, yang naik motor kan tahu tuh apa itu kopling ya. Kadang kalau kita masuk gigi, kalau motor harus dipencet, kalau mobil harus diinjak koplingnya. Nah, kira-kira kalau mobil manual dan mobil matic, apakah sama-sama punya kopling atau tidak? Kita akan bahas tentunya setelah yang berikut ini. Oke, seringkali kita mendengar kata kopling. Biasanya ketika mendengar kata kopling, yang terbesit di pikiran kita adalah kalau motor berarti motor laki, tapi kalau mobil berarti mobil manual. Sebenarnya yang matic pun juga ada kopling, namun prosesnya berbeda dengan yang ada di manual. Nah, kalau kita bicara mengenai kopling atau biasa bahasa keren itu clutch, apa sih fungsinya? Kan kadang kita kalau mau masuk gigi baik motor ataupun mobil manual, itu kan kadang ada yang bilang pencet dulu koplingnya baru masuk gigi, injek dulu koplingnya baru masuk gigi. Nah, sebenarnya apa sih fungsi kopling itu sendiri? Nah, kalau teman-teman lihat dari gambar yang ada di layar ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan, nah itu ada gambar kendaraan ya, dari ilustrasinya ada mesin, ada kopling tengah-tengah, lalu ada transmisi. Nah, artinya kalau kita lihat di sini kan kopling itu diapit antara mesin dan transmisi. Nah, kira-kira fungsinya apa? Ketika kita mau masuk gigi harus injak kopling. Nah, fungsi yang utamanya adalah sebagai penghubung ataupun sebagai pemutus aliran tenaga yang dihasilkan mesin ke transmisi. Jadi tenaga dari mesin ke transmisi itu diputus. Kenapa? Karena kalau tidak diputus, ketika kita coba masuk gigi, itu tidak akan bisa masuk. Contohnya, ini gear. Yang kita tahu di transmisi itu kan ada pertautan dari banyak gear. Gear-gear yang saling bertautan. Nah, kalau kita masuk gigi, tapi tidak injak kopling, ibaratnya seperti ini. Ini bergerak. Nah, kira-kira kalau sama-sama bergerak, bisa nggak masuk? Susah ya. Di mana-mana yang namanya kalau mau masukin, gerak dulu, berhenti, masuk, gerak lagi. Enak mana? Enakan masukin sambil gerak-gerak, ataupun kita berhenti dulu, masuk, baru gerak lagi. Nah, tentunya lebih enak kalau mau masukin kudu berhenti dulu. Kalau udah berhenti, baru masuk, terus udah masuk gerak lagi. Nah, itu lebih enak sebenarnya. Nah, itulah fungsi kopling. Dia akan mengerem gigi yang akan dicoba dimasukkan. Misalkan dari gigi 2, Anda mau ke gigi 3, Anda injak kopling, otomatis gear yang di gigi 3, speed gearnya akan berhenti, akan ngerem. Nah, untuk yang sleeve-nya dia akan bergeser masuk ke gear yang ada di gigi 3. Pas udah masuk, Anda lepas kopling, dia akan connect dan tenaga dari mesin ke transmisi juga akan tersalurkan kembali. Nah, itulah alasannya kenapa kalau mau ganti gigi kudu injak kopling dulu, karena untuk memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Karena kalau nggak diputus tidak akan bisa masuk gigi karena dua gear yang saling bergerak ini nggak bisa ini masuk. Kalau kata orang Jerman itu agak angel masuknya, atau angel, susah masuknya. Nah, jadi diinjak kopling, dia ngerem, masuk, kopling dilepas, kan udah terhubung nih, ya udah. Tenaga dari mesin akan kembali tersalurkan ke transmisi, ke diferensial, ke roda, dan seterusnya sehingga kendaraan bisa berjalan. Nah, untuk yang matic bagaimana? Yang matic prinsipnya sama, untuk memutus dan menghubungkan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Sama, hanya saja mekanismenya berbeda. Kalau yang manual, dia modelnya kayak kampas, ya diapit, semakin keset semakin bagus. Kenapa? Kalau semakin keset berarti aliran tenaga
dari mesin ke transmisi itu akan langsung tersalurkan 100%. Tapi kalau dia nggak keset, ibaratnya licin, akan terjadi slip. Sehingga bisa saja mesin muternya 2 kali, tapi transmisi muternya 1 kali. Nah, itu kan tekor 1 kali. Jadi akan terjadi pemborosan. Nah, semakin keset semakin bagus. Nah, bedanya kalau yang mobil matic ataupun motor matic, dia menggunakan fluida ataupun cairan. Sama kalau kita membuat pusaran air ya di ember, Anda kasih air, Anda putar pakai tangan. Nah, lama-lama itu pusaran semakin kencang. Itulah fungsinya dari matic. Sama kalau misalnya kayak kipas angin. Kipas angin ketika tidak Anda nyalakan, Anda tiup, kipasnya akan muter. Semakin kencang tiupan, semakin akan memutar si kipas. Nah, nanti kipas itulah yang akan terhubung ke transmisi. Jadi dia memanfaatkan energi atau sirkulasi putaran dari fluida yang ada di dalam koplingnya. Biasa disebut namanya torque converter ataupun torkon. Ya, kalau di manual ada clutch disc dan clutch cover. Kalau di matic namanya torque converter untuk penyalur tenaga dari mesin ke transmisi. Ya, untuk yang matic gambarannya sama seperti kipas angin. Kipasnya itu terhubung ke transmisi. Nah, angin tadi atau pusaran air yang di bak tadi itu adalah putaran dari mesin. Semakin putaran mesin tinggi, semakin juga akan membuat pusaran semakin kencang, ataupun semakin tiupan anginnya semakin kencang, juga akan memutar si kipas. Semakin kencang, semakin tinggi putaran kipas, maka akan semakin kencang juga putaran dari transmisi. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Fungsi dari kopling ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Semoga bisa berkembang lagi dan bisa memberikan materi-materi yang berguna bagi teman-teman semuanya.